pagi anak-anak, hari ini Ibu akan menjelaskan konsep dari titrasi asam basa. Asam ialah senyawa yang apabila dilarutkan dalam air akan melepaskan ion hidrogen. Larutan asam memiliki ion hidrogen di dalamnya seperti HCl, HNO3, dan H2SO4. Sedangkan basa ialah senyawa yang menghasilkan ion hidroksida apabila dilarutkan dalam air. Larutan basa memiliki ion hidroksida di dalamnya seperti NaOH, NG, OH 2 kali, dan KOH. Apakah kalian tahu apa yang terjadi apabila asam dicampurkan dengan basa? Reaksinya menghasilkan garam ya, Bu? Betul sekali. Asam apabila dicampurkan dengan basa akan terjadi reaksi netralisasi yang menghasilkan garam dan air. Untuk menentukan konsentrasi atau kadar suatu zat yang tidak diketahui dengan menggunakan zat yang telah diketahui kadarnya, yaitu larutan standar atau larutan baku, digunakan metode titrasi asam basa. Artinya, ketika kalian mau tahu suatu kadar dari larutan asam, maka kalian harus menitrasinya dengan larutan basa yang sudah diketahui kadarnya atau sebaliknya. Untuk menitrasi diperlukan indikator yang sesuai. Dengan penambahan indikator, maka akan terjadi perubahan warna pada volume tertentu yang artinya telah tercapai titik akhir titrasi. Sebelum memulai praktikum, saya akan mempraktikkan cara membuat larutan yang akan digunakan pada saat praktikum dimulai. Hal pertama yang harus dilakukan adalah menimbang asam oksalat sebanyak 0,315 gram, kemudian menambahkan aquades sebanyak 100 ml. Penambahan aquades dapat dilakukan saat dalam lampu takar. Selanjutnya, menghomogenkan dengan cara menggoyangkan secara perlahan-lahan. Titrasi asam lemah dan basa kuat. Langkah pertama adalah menyiapkan larutan yang akan dititrasi, yaitu larutan CH3COOH sebanyak 10 ml. Selanjutnya, menambahkan indikator PP sebanyak 4 tetes ke dalam larutan CH3COOH. Menyiapkan dengan menuangkan larutan titran atau NaOH dalam buret sebanyak 50 ml. Kemudian, dilakukan titrasi dengan meneteskan larutan NaOH sedikit demi sedikit sampai warna larutan berubah. Mencatat volume NaOH yang digunakan untuk titrasi. Mencuci semua peralatan yang telah digunakan untuk digunakan percobaan berikutnya. Titrasi asam kuat dan basa kuat. Langkah pertama adalah menyiapkan larutan yang akan dititrasi, yaitu larutan HCl sebanyak 10 ml. Selanjutnya, menambahkan indikator PP sebanyak 4 tetes ke dalam larutan HCl. Menyiapkan dengan menuangkan larutan titran atau NaOH dalam buret sebanyak 50 ml. Kemudian, dilakukan titrasi dengan meneteskan larutan NaOH sedikit demi sedikit sampai warna larutan berubah. Mencatat volume NaOH yang digunakan untuk titrasi. Mencuci semua peralatan yang telah digunakan untuk digunakan percobaan berikutnya. Titrasi asam kuat dan basa lemah. Langkah pertama adalah menyiapkan larutan yang akan dititrasi, yaitu larutan NH4OH sebanyak 10 ml. Selanjutnya, menambahkan indikator PP sebanyak 4 tetes ke dalam larutan NH4OH. Menyiapkan dengan menuangkan larutan titran atau HCl dalam buret sebanyak 50 ml. Kemudian, dilakukan titrasi dengan meneteskan larutan HCl sedikit demi sedikit sampai warna larutan berubah. Mencatat volume HCl yang digunakan untuk titrasi. Setelah praktikum selesai, peserta didik mendiskusikan hasil percobaan. Selamat siang teman-teman semua, kami dari kelompok 3 izin ingin menyampaikan hasil praktikum yang telah kami diskusikan tadi. Untuk hasil yang telah kami dapatkan, yakni terbentuk garam dan air, yaitu CH3COONA dan H2O, serta konsentrasi yang didapatkan adalah 0,1018 normal. Untuk reaksi yang terjadi pada saat titrasi asam asetat dengan natrium hidroksida adalah CH3COOH plus NaOH menjadi CH3CONA plus H2O.
Nah, seperti yang diketahui bersama, untuk menentukan titik akhir dari titrasi sendiri, diketahui bila suatu larutan telah berubah warna. Pada titrasi asam lemah dengan basa kuat, akan terjadi perubahan warna yang menunjukkan akhir titik titrasi, yaitu warnanya menjadi merah muda. Selanjutnya kami akan menyampaikan hasil praktikum yang telah kami diskusikan tadi. Untuk hasil yang kami dapat yakni terbentuknya garam dan air, yaitu NH4Cl dan H2O, serta konsentrasi yang didapatkan adalah 0,1211 N. Selanjutnya saya persilahkan kepada Nisa untuk memaparkan terkait reaksi-reaksi yang telah terjadi. Untuk reaksi yang terjadi pada saat titrasi amonium hidroksida dengan asam klorida adalah NH4OH plus HCl menjadi NH4Cl plus H2O. Nah, seperti yang diketahui bersama, untuk menentukan titik akhir dari titrasi sendiri diketahui bila suatu larutan telah berubah warna. Pada titrasi asam kuat dengan basa lemah akan terjadi perubahan warna yang menunjukkan titik akhir titrasi, yaitu warnanya menjadi merah jingga. Kemudian yang terakhir kami akan menyampaikan hasil praktikum yang telah kami diskusikan tadi mengenai hasil titrasi asam kuat dengan basa kuat. Untuk hasil yang kami dapatkan adalah terbentuknya garam dan air, yaitu NaCl dan H2O, serta konsentrasi yang didapatkan adalah 0,0985 N. Selanjutnya saya persilahkan kepada Erga untuk memaparkan reaksi-reaksi yang terjadi. Untuk reaksi yang terjadi pada saat titrasi asam asetat dengan natrium hidroksida adalah NaOH plus HCl menjadi NaCl plus H2O. Nah, seperti yang diketahui bersama, untuk menentukan titik akhir dari titrasi sendiri yaitu bila diketahui larutan telah berubah warna. Pada titrasi asam kuat dan basa kuat akan terjadi perubahan yang menunjukkan titik mencapai titik akhir titrasi, yaitu warna akan berubah menjadi merah muda. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf bila terjadi kesalahan selama proses penyampaian hasil pengamatan kami. Selamat siang. Baik, terima kasih atas presentasi yang telah dipaparkan. Mari kita beri tepuk tangan kepada kelompok 3.